Bismillah, alhamdulillah. Alladhi ja'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman, jamaah salat subuh Masjid Raya Cipinang yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kenikmatan iman, Islam, umur dan kesehatan, dan juga kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah, menjadikan amalan solihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Tajid Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di penghujung bulan Sa'ban, berarti pas sekarang kita sedang berada di penghujung bulan Sa'ban. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan para sahabat dari mulai sore sudah kumpul di masjid dan sudah baris rapih untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan Rasulullah berada beserta para sahabat. Ketika itu Rasulullah menunggu datangnya maghrib, matahari yang mulai meredup, matahari yang mau terbenam. Rasulullah lihat itu matahari dengan seksama. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat matahari yang mau tenggelam, mau gurub, maka disebut salat maghrib karena salat ketika itu waktunya matahari mau terbenam, disebut dengan gurub. Ketika matahari mulai terbenam dan sudah tidak kelihatan lagi, maka berbarengan matahari itu terbenam, muncullah bulan. Bulan yang muncul ketika matahari terbenam, bulan yang muncul yang orang sebut sekarang dengan istilah hilal. Jadi bulan yang muncul di awal bulan Islam namanya hilal. Maka ketika matahari terbenam, muncullah hilal, bulan bertanda awal daripada bulan Islam. Maka Nabi dengan setengah berteriak, dia berkata, "Marhaban ya mutahhir." Selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Mutahhir artinya mensucikan. Maka ketika Rasulullah SAW berteriak marhaban ya mutahhir, para sahabat yang hadir ketika itu mau melaksanakan salat maghrib berjamaah bertanya-tanya. Mereka melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Siapa yang datang kepada kami? Yang dimaksud oleh Rasulullah, mutahhir itu nama orang bukan.
Maka ketika para sahabat lihat kiri, kanan, depan, belakang tidak ada yang datang, wala ahadum minhum. Tidak ada yang datang di antara kami yang yang datang kepada mau melaksanakan sholat maghrib ketika itu. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man hiya al-mutahhir? Wahai Rasulullah, siapa yang ada maksud selamat datang yang mensucikan itu? Waqala, Rasulullah menjawab, al-mutahhir hiya syahrul Ramadan. Yang aku maksud, yang mensucikan, yang datang kepada kita, yang mensucikan itu adalah alhamdulillah wallahi aku melihat hilal bertanda besok tanggal 1 Ramadan dan malam ini kita tarawih, kata Rasulullah. Maka langsung para sahabat yang hadir ketika itu mengatakan barakallahu bihadza Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kunci yang dikatakan para sahabat dan mengaminkan oleh Rasulullah, Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Nah, ikhwati iman sekalian, ketika Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan bahwa bulan Ramadan disebut bulan mutahhir, bulan yang mensucikan? Mensucikan dari apa? Rasulullah menjawab, mutahhir minad dunubi wal ma'asi. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang membersihkan, bulan yang menghapuskan dari apa? Dari diri kita, minad dunub, dari segala macam dosa yang kita perbuat, wal ma'asi, dan kemaksiatan yang kita lakukan. Manusia tidak akan terlepas daripada dunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan juga kehilapan. Maka ikhwati iman sekalian, jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian jiwa kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Selain bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, Ramadan juga para sahabat mengatakan bulan penuh dengan keberkahan. Nah, maka ikhwati iman sekalian, para sahabat setelah itu bila disuruh azan, tadi kan sedang menunggu datangnya waktu maghrib. Bila disuruh azan, sudah azan Rasulullah kemudian dengan para sahabat sholat maghrib, wirid dan ba'diyah maghrib selesai sholat ba'diyah maghrib. Biasanya para sahabat kumpul dengan Nabi menjelang datangnya waktu isya dan taraweh ketika itu. Tapi apa yang terjadi setelah sholat maghrib dan ba'diyah maghrib, para sahabat itu sampai separuh masjid keluar izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin dulu mau pulang dulu. Ya Rasulullah, saya izin dulu mau keluar dulu. Tapi ketika menjelang datangnya waktu isya, mereka datang kembali. Ada yang ditanya sama Rasulullah, tadi engkau kemana pulang dulu? Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, saya tadi pulang ke rumah ya Rasulullah. Kenapa? Memberitahukan istri dan anak-anak, tetangga-tetangga yang tidak berjamaah hari ini, saya menginformasikan bahwa malam ini adalah malam 1 Ramadan, maka kami menginformasikan, mengajak kepada mereka untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dan untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada dengan sholat tarawih, berzikir, berdoa dan tilawah Al-Quran. Kata Nabi, barakallahu lak, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu. Ada sahabat lagi masuk ke masjid. Ketika itu Rasulullah bertanya, engkau dari mana? Tadi keluar dulu, ya Rasulullah. Tadi saya memacu kudaku dengan cepat. Kemana? Saya memacu kuda-kudaku itu sampai ke pelosok, ke kampung-kampung yang jauh dari Madinah ini ya Rasulullah. Dari Masjid Nabawi ini ya Rasulullah. Aku menghabarkan, takut-takut mereka tidak tahu pada malam ini adalah malam 1 Ramadan.
Maka ketika itulah para sahabat ada yang lari ke kiri ke kanan ke kampung-kampung memberitahukan. Dan akhirnya masjid langsung mengumumkan bahwa malam ini adalah malam 1 Ramadan. Barakallahu lak, kata Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan berkah dari ikhtiarmu. Yang terakhir para sahabat itu sudah kumpul, baru keluar orang itu dengan agak sedikit bergaya. Kenapa engkau baru datang? Tadi keluar dulu. Ya Rasulullah, tadi saya ke pasar dulu. Ngapain kau ke pasar dulu? Alhamdulillah ya Rasulullah, aku dapat rizki hari ini. Dan aku tidak punya baju yang terbaik, yang terbagus yang aku ingin pakai di bulan suci Ramadan. Maka aku berangkat ke pasar membeli baju dan aku pakai baju yang baru ini untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu zidhalkul barakah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada engkau dan berkahnya berlipat ganda. Jadi para sahabat itu kalau membeli baju baru itu di awal Ramadan, Pak. Kalau kita kapan beli baju barunya? Akhir Ramadan, dipakainya Lebaran. Padahal Ramadan itu 1 sampai dengan berakhir tanggal 30 itu keberkahannya. Kalau Lebaran tanggal 1 Syawal. Kira-kira beda nggak Pak? Nah, ya. Jadi dipakai nilai-nilai kebaikan itu di awal bulan suci Ramadan. Ya, sekarang 1 hari lagi masih bisa. Kemana Pak? Ke Tanah Abang, ya, ke Jatinegara, ya. Jadi beli koko, beli kain sarung, beli sajadah, beli mukena, ya Bu ya, dan sebagainya. Alat-alat untuk beribadah kepada Allah. Itu kita lakukan di awal Ramadan supaya kepake di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dilipat gandakan segala macam pahala-pahala yang kita akan lakukan. Yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Maka kebaikan yang kita lakukan itu menjadikan nilai amaliyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik ikhwat iman sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kewajiban saum di bulan suci Ramadan. Ini sebagai tadarus, sebagai mengingat kembali, mudah-mudahan kita termotivasi dengan ayat ini. Dan insya Allah beberapa kali di bulan Ramadan ayat ini pasti diulang-ulang supaya kita betul-betul memaksimalkan diri dengan mengingat ayat tersebut untuk kita maksimal beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum. Telah diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah saum, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya tentang saum? Beda kalimat perintahnya itu dengan perintah yang lain. Allah selalu memerintahkan kalimat perintah ibadah itu dengan kalimat fi'il amar, artinya perintah. Aqimis sholah, tegakkan oleh kalian sholat. Selain fi'il amar, Allah juga menggunakan parodo, telah dipardukan. Wajaba, telah diwajibkan. Ibadah sholat, haji, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain termasuk menutup aurat, perintah membaca Al-Quran, berkurban, dan sebagainya. Allah selalu menggunakan kalimat fi'il amar atau kalimat parodo, dipardukan, atau wajaba, diwajibkan.
Tapi ketika Allah memerintahkan perintah wajibnya saum di bulan Ramadan, tidak menggunakan fi'il amar, tidak menggunakan kalimat parodo, tidak menggunakan kalimat wajaba, tapi menggunakan kalimat kutiba. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, sudah ditetapkan kepada kalian saum di bulan Ramadan. Perintahnya itu kalimatnya kutiba. Kutiba itu diambil dari kalimat kataba. Kataba artinya menulis. Kenapa kalimat menulis menjadi perintah? Kita memahami kalimat kutiba dalam surah Al-Baqarah 183 ini, bahwa Allah memerintahkan kepada kita saum di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Saum siangnya berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran. Malamnya ada tarawih, berzikir, berdoa, istighfar, baca Al-Quran. Siang dan malam dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Semua amal itu Allah yang akan mencatatnya dan Allah yang akan memberikan pahala dan ganjarannya. Jadi kalau sholat, kalau baca Al-Quran di lain bulan suci Ramadan, ibadah haji dan umroh, amal-amal kebaikan kita dicatat, diberikan ganjarannya itu oleh para malaikat. Mungkar nakir, rokib dan atid. Tapi ketika bulan suci Ramadan, ketika kita saum di bulan suci Ramadan, siapa yang mencatatnya Pak? Allah. Siapa yang memberikan pahalanya Pak? Allah. Ana ajro bihi, kata Allah. Dalam hadis kutsinya, aku yang akan memberikan ganjaran pahala daripada saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Itu bedanya. Maka sekecil apapun nilai ibadah yang kita lakukan, saum siangnya, tarawih malamnya, Allah yang akan mencatat dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Maka Allah perintah dalam kalimat surah Al-Baqarah 183, Allah menggunakan kalimat kutiba, telah dituliskan, telah dicatatkan, Allah yang mencatat amal-amal itu. Maka kenapa bulan suci Ramadan itu harus memaksimalkan diri beribadah? Di sana keutamaannya yaitu tilawah Al-Quran. Di mana Al-Quran itu yakin diturunkan itu di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan, utamanya amal yang siang dan malam kita lakukan tilawah Al-Quran. Sehingga para sahabat ketika datang bulan suci Ramadan 1 sampai 20 hari pertama mereka menghatamkan Al-Quran 3 kali. Berarti kalau 20 dibagi 3 berapa Pak? 1 pekan. Berarti 1 pekan hatam Al-Quran 1 kali 30 juz. Kemudian 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, para sahabat itu termasuk Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk para sahabat ketika mereka berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mereka meninggalkan membaca buku-buku tafsir, membaca buku-buku hadis, membaca buku-buku pengetahuan, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan mereka mengadakan i'tikaf di masjid. Yang mereka lakukan apa? Selain saum dan malamnya tarawih dan berzikir berdoa, mereka berusaha menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qurannya itu 3 kali di 10 hari terakhir. Kalau 3 kali hatam Al-Quran 10 hari, ya 10 hari berarti berapa? 1 kali hatam? 3 hari. 3 hari dia menghatamkan Al-Quran. Sampai Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mampu menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? 2 kali insya Allah, 3 kali insya Allah, 4 kali insya Allah, 5 kali insya Allah. Jangan, cukup 4 saja. Karena khawatir ketika engkau
Membaca Al-Quran targetnya pingin hatam, bacaannya jadi rusak. Jadi tartilnya itu dalam 10 hari itu 4 kali. Berarti kalau 4, 10 dibagi 4. 2,5 hari mungkin ya Pak, 2 hari lebih. Jadi para sahabat itu betul-betul mereka menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba. Wa yaqra'una bi mushafin, dan mereka membaca Al-Quran dari mushafnya. Kalau sekarang baca Quran selain di mushaf di mana Pak? Di HP. Tapi para sahabat mengatakan, dan para sahabat, para ulama, Imam Syafi'i Maliki ketika itu di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran dari mushafnya. Selain dari mushaf dulu apa? Kan HP belum ada pada zaman sahabat. Pada zaman Imam Syafi'i HP belum ada. Sekarang ada HP, selain mushaf di HP, selain di mushaf dulu di mana? Di mana Pak? Mereka sudah hafal di kepala mereka. Ya kan, Bapak juga udah hafal, simpannya di HP. Ya, jadi mereka membacanya dari mushafnya. Jadi boleh nggak baca Al-Quran di HP? Boleh Pak baca Quran di HP? Boleh. Tapi lebih utama membaca Al-Quran di dalam mushafnya. Wa yaqra'un, dan mereka membaca Al-Quran di mushafnya. Kenapa Imam Syafi'i membaca Al-Qurannya ketika Ramadan di mushaf dalam Al-Qurannya? Padahal dia punya kecerdasan menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti bika yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ada juga matan hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti bika yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran, maksudnya di mushafnya. Sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat. Apa syafaat itu Pak? Penolong, pembela. Kapan? Yaumul kiamah, pada hari kiamat, li ashabihi, bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran di sana itu mushaf. Sekarang kita lebih bersahabat dengan Al-Quran apa dengan Al-HP? Ya kan? Jadi Pak, HP dibuka boleh, tapi sekarang HP-nya dibuka ada baca Quran. Lagi baca Quran baru setengah halaman, ada telepon masuk, akhirnya telepon. Dan telepon lupa lagi baca Qurannya, buka WA deh. Bukalah Instagram, baca Qurannya kemana lagi gitu kan. Jadi waktu iman sekalian, kalau besok kita mulai ada tilawah Al-Quran, ditadaruskan, dijadwalkan. Orang Sunda bilang dihancakan. Apa hanca itu Pak? Dirutinkan. Sehingga kita mampu untuk kita membaca Al-Quran, membaca. Targetnya khatmul Quran. Membaca Al-Quran dengan hatam. Apa hatam itu Pak? Tamat. Maka subhanallah di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang menghafal, menghatamkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan, niscaya Allah haramkan tubuhnya dijilat oleh api neraka. 1 kali saja hatam Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Itu keutamaan daripada tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Maka iwat iman sekalian, sungguh nikmat kalau orang-orang sudah ikhlas membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari, sedangkan kita 5 waktu sholat yang wajib. Kalau 5 waktu sebelum sholat yang wajib dan sesudah sholat yang wajib kita baca 1 lembar sebelumnya, 2 halaman berarti Pak ya. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat wajib. Jadi 2 lembar, 2 lembar ya. 2 lembar, sholat berapa kali sehari semalam? 5 kali 2, 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kalau kita sehari semalam hanya sebelum dan sesudah sholat yang 5 waktu,
Membaca Al-Quran dihatamkan, satu lembar kan 2 halaman. Tidak mencapai dan tidak sampai setengah jam kita membaca. Apalagi kalau murattal, apalagi Bapak sudah lancar, sudah mahir membaca Al-Qurannya, mungkin 10 menit, 5 menit sudah sampai, sudah tamat 2 halaman itu 1 lembar. Kalau 1 lembar setelah dan sesudah sholat 5 waktu dikali 5 berarti 10. 10 lembar itu 1 juz. Berarti 1 juz sehari 30 hari 30 juz. Berarti 1 bulan hatam Al-Quran. Kenikmatannya sungguh luar biasa. Makanya coba lihat ketika orang bukan hanya bulan suci Ramadan. Mereka mau beribadah sholat ke masjid. Baik di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ketika orang mau masuk ke masjid melaksanakan sholat. Berzikir berdoa. Selain sholat berzikir berdoa apa yang dilakukan? Tilawah Al-Quran. Sebelum sholat tilawah Al-Quran. Sambil menunggu qomat baca Al-Quran. Setelah sholat baca Al-Quran. Sampai seperti itu kegiatan-kegiatan kaum muslimin ketika berada di masjid. Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. 1 kalimat 1 pahalanya. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran bukan 1 kalimat, 1 huruf dihitungnya berapa Pak? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf Pak? Kan sering dibaca. Kurang lebih 18 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf. Berarti kalau kita baca bismillah saja udah dapat pahala berapa? 19 dikali 10? 180. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai lam yalid walam yulad berapa huruf Pak? Masya Allah. Al-Quran itu ayatnya 6.666 ayat. Kemudian hurufnya 12.750 huruf. Dikali 10. Masya Allah. Betul kalau Nabi mengatakan Allah haramkan tubuh kita dijilat oleh api neraka. Ini keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Makanya insya Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan itu ada keutamaan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di bulan suci Ramadan yang dicatat oleh Allah bukan hanya ibadah-ibadah, artinya saum, juga tarawih, kemudian membaca Al-Quran, tapi ada yang sangat spesial lagi di bulan suci Ramadan. Apa Pak? Di 10 hari terakhir ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Selain keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan lagi ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Ada ayatnya Pak tentang ayat itu? Ada. Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu? Khairun min alfi syahrin. 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dikatakan 1 malam kapan? Sejak datangnya waktu maghrib. Berarti ketika kita berbuka itu sudah masuk malam. Berarti malam Lailatul Qadar itu diawali dari azan maghrib. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr dalam Al-Quran. Sampai datangnya fajar, waktu subuh. Haram untuk kita makan. Wajib untuk berbuka, haram untuk makan. Itu yang disebut dengan waktunya. Waktu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu juga apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Lailatul Qadar itu ada nazul. Turun malaikat dipimpin oleh Ruhul Amin. Siapa yang dimaksud Ruhul Amin? Malak Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Dipimpin oleh Jibril. Maka luar biasa. Para malaikat
betul-betul diinstruksikan oleh Allah untuk datang pada Lailatul Qadar, datang kepada manusia-manusia hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, yang sedang bertaubat, yang sedang meminta sesuatu. Karena ada 3 malam Lailatul Qadar itu. Siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta pertolongan kepadaku aku akan berikan. Siapa yang minta kepadaku kenikmatan aku berikan kenikmatan itu. Ditunggu oleh para malaikat dan akan dicatat nanti diinformasikan oleh Allah ketika menjelang subuh. Maka tanazzalul malaikatu ruh biidni rabbih, dengan izin Allah mereka turun ke langit bumi ini. Kemudian ketika kita bangun begadang pada malam hari, pada malam Lailatul Qadar itu, ketika menjelang subuh, malaikat itu ketika ada orang yang berdoa, berzikir, baca Al-Quran sampai subuh begadang, apa kata malaikat? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan buat kalian, kenikmatan buat kalian. Kalian ini siapa? Orang-orang yang bangun begadang. Orang-orang yang bangun begadang berzikir, berdoa kepada Allah pada malam-malam Lailatul Qadar. Sampai malaikat mengatakan salamun, keselamatan buat kalian. Masya Allah. Kapan lagi setahun sekali? Karena 1 hari lebih baik daripada 1000 bulan. Itu berada di bulan suci Ramadan. Berada di 10 hari terakhir pada tanggal-tanggal yang ganjil. Asro awahir mina Ramadan fi lailatul witri. Kata Nabi, cari oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan pada tanggal-tanggal yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, insyaallah iman sekalian, ini sering diingatkan oleh asatid, oleh mubaligh, ya, oleh penceramah, supaya kita mempersiapkan diri bukan hanya Ramadan, tetapi kita harus betul-betul jangan sampai dilewatkan, ya, ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Bangunkan. Boleh Pak? Kita itikaf memang sunnah Nabi. Boleh kita menunggu Lailatul Qadar di rumah Pak? Datang enggak Lailatul Qadar ke rumah? Insya Allah Pak. Ya, Rasulullah ketika datang 10 hari yang terakhir mengikatkan ikat pinggangnya, menjauhi istri-istrinya, menjauhkan dari tempat tidurnya. Artinya apa? Meluruskan tulang punggungnya. Artinya apa? Tidak berbaring, tidak tidur, tidak mencampuri istri-istrinya, dan mereka itikaf di masjid 10 hari itu untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Jangan menunggu, menjemput. Ya, jangan menunggu bola, harus jemput bola, jemput Lailatul Qadar. Ya, nah makanya banyak itikaf-itikaf. Ya, jadi saya ada terbiasa, dan itu kenikmatan luar biasa. Dan kenikmatannya ketika malam Lailatul Qadar itu hanya di hati kita masing-masing terasa tenang. Dan ketika berdoa ketika itu, ternyata setelah Ramadan berakhir, apapun kesulitan dalam kehidupan kita dimudahkan oleh Allah. Maka jangan dilewatkan Pak, dari sekarang niatkan untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makmurkan masjid ini, begadang di sini, ke masjid Pak ya. Tapi ke masjid jangan mau kemana, mau itikaf di masjid, bilang sama istrinya, bawa bantal, bawa segala macam gitu Pak. Gak apa-apa bawa bantal, ya tidur sebentar gitu kan, bangun lagi. Tapi kasih tahu sama teman-temannya, Pak, nanti kalau saya udah ketiduran setengah jam, 1 jam lebih, bangunin ya Pak ya. Jangan sampai jam 11 bangun-bangun sahur. Nah, jangan dilewatkan begitu Pak, tapi justru begadang ya. Nah makanya di dalam hadisnya itu Nabi SAW bersabda, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qoma yaqumu qiyaman, berdiri untuk salat tarawih di bulan Ramadan, makna pertama. Yang kedua, yang disebut qoma di sana begadang. Ya, melek. Artinya apa? Meleknya bukan melek nonton TV. Wah kebetulan nih malam Lailatul Qadar 27 lagi. Ada final Chelsea melawan
Barca umpamanya, wah gitu kan. Jangan sampai kita meleknya itu di warung kopi, meleknya apa geplak-geplek dan sebagainya gitu. Tapi meleknya apa? Di masjid, di rumah, di tempat yang lain untuk kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Maka biasa tanggal 25, 27, 29 Pak. Saya kebetulan 27 jadwalnya di Masjid Ta'awun di mana? Di Puncak. Itu penuh lantai 1, lantai 2, sampai balkon, sampai ke tempat itikaf. Sampai kan ada taman tuh di depan tahun itu penuh Pak orang berzikir. Ada yang pakai alas begini berzikir. Nikmat banget ya kalau umat Islam seperti itu gitu tiap malam gitu ya. Luar biasa. Sambil di depan masjid ngelihat kota Bogor gitu Pak berzikir di malam hari, melihat alam yang terbuka seperti itu luar biasa, penuh, hening. Kemudian di-setelkan ayat Al-Quran tengah malam gitu kan. Itu orang begitu khusyuknya, pada nangis istighfar. Yang memohon kepada Allah menghapuskan dosa dan kealpaan. Karena Allah mengatakan, dalam hadisnya, Ghufirolahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Insya Allah mudah-mudahan ikhwati iman sekalian kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Untuk apa kita saum itu Pak? Kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Pribadi yang takwa itu merupakan bagian terpenting, bagian yang termulia dari seorang pribadi muslim. Muslim orang Islam, mukmin orang beriman, muttaqin orang takwa. Muslim belum tentu beriman, muslim belum tentu takwa. Orang beriman pasti orang Islam, orang beriman belum tentu takwa. Tapi orang takwa pasti orang beriman, pasti orang Islam. Orang ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, Islam KTP. Ya, makanya katanya Islam KTP-nya enggak mulai saumnya bukan tanggal 1, bukan tanggal 2, bukan tanggal 3, tapi mulai saumnya itu tidak dimulai langsung lebaran saja katanya Islam KTP, karena saum Ramadan juga enggak saum. Ya, jadi muslim orang Islam tapi enggak pernah beribadah, muslim KTP. Orang beriman, orang Islam melaksanakan ibadah sholat, zakat, puasa, haji, perintah-perintah agama dilakukan orang beriman. Tapi beriman, sholat, zakat, saum, maksiat jalan. Orang beriman belum takwa. Tapi kalau orang yang takwa, orang beriman melaksanakan sholat, tanha anil fahsai wal munkar. Ketika dia mampu menjaga kemungkaran, dosa dan kemaksiatan dengan sholat, maka dia menjadi pribadi yang takwa. Maka betul Pak, ketika Ramadan setan-setan dibelenggu, setan-setan dan iblis diikat Pak. Betul? Betul, hadisnya sahih. Tapi bukan diikat kemudian tidak ada godaan. Buktinya di bulan Ramadan ada gak setannya Pak? Banyak. Katanya setan dibelenggu, setan diikat, kok masih banyak. Emang setan kelihatan Pak di bulan Ramadan? Kelihatan. Makan di warungnya pakai itu. Pakai apa namanya? Pakai gordeng ya Pak. Pakai gordeng, kelihatan ada kakinya yang ngamuk tuh. Iya kan? Pagi-pagi ya ada yang ngopi sama ngerokok. Itu setan bukan Pak? Bukan, orang yang gak saum. Artinya bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggunya itu dengan amal solih kita. Amal solih kita yang banyak, saumnya, berzikir, berdoanya, baca Al-Quran siang hari, malamnya kita tarawih, qiyamul Ramadan, berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran dengan amal yang maksimal siang dan malam. Amal-amal itu yang akan membelenggu setan sehingga tidak mampu untuk menggoda diri kita. Makanya lihat Pak, ketika Ramadan Allahu Akbar, zuhur, ringan banget ya Pak. Melangkahkan kaki ke masjid. Ringan banget ketika kita membuka ayat Al-Quran. Ringan banget ketika ada kotak amal, masukin itu kotak amal dari harta rezeki kita. Gampang dan mudah sekali. Apalagi ketika Allahu Akbar, azan maghrib. Gampang gak Pak?
Gampang banget itu orang. Kenapa? Orang ketika maghrib kemudian berbuka. Jangankan ketika azan, orang ditungguin dari mulai asar. Ya ditungguin. Karena apa? Mau berbuka. Beralasan lagi. Ustaz, kan orang muslim selalu ada dalam kebaikan jika dia mendahulukan berbuka. Betul. Jadi memang mendahulukan berbuka itu fitrah manusia. Dan yang kedua, perintah Rasulullah juga. Jadi ketika berbuka harus cepat-cepat didahulukan. Bukan didahulukan makan nasi, berbukanya. Iya kan, kalau ada teh manis, ada kurma, berbuka. Maka ketika berbuka itu adalah satu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Jadi kan kata Nabi itu, kebahagiaan seorang mukmin itu ada dua. Yang pertama indal futur, ketika berbuka saum. Maka kalau kita berbuka saum Pak, minum, makan apa saja nikmat gak Pak? Itu nikmatnya luar biasa. Dan yang kedua indaliqa rabbihi, ketika bertemu dengan Rob kita. Ketika kelak di akhirat bertemu dengan Allah. Itu kenikmatan yang tiada tara. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Maka Rasulullah disampaikan ketika kita insya Allah ya Pak ya berada di surga. Kenikmatan makanan surga, kenikmatan kelezatan surga, wanginya surga. Ketika itu sangat menggoda orang-orang ahli surga. Tetapi ketika datang yang punya surganya. Siapa yang punya surga? Allah. Ketika datang yang punya surganya, mereka semuanya melihat Allah. Kemudian kenikmatan makanan, fasilitas surga tidak ada bandingnya. Ya, kenapa demikian? Karena melihat Allah begitu nyaman. Kan kalau orang jatuh cinta kepada Allah, apapun yang ada pasti diabaikan. Kadang-kadang ketika orang jatuh cinta lupa makan, lupa lapar, lupa capek, lupa segala-galanya. Bahkan dunia katanya milik berdua kalau orang sudah jatuh cinta. Makanya kalau orang disuruh jalan kaki dari Cawang sampai ke Bogor gak ada yang sanggup. Ayo. Mau gak jalan? Nih dikasih 1 juta. Kemana? Jalan kaki di tol. Dari sini ke Bogor. Gak bakal yang berani. Ya, tapi seorang laki-laki, seorang perempuan yang sedang dimabuk cinta dan jatuh cinta, dia berdua. Siap yuk jalan ke sana. Ayo jalan Pak. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka kuat? Karena ada cinta di dalamnya. Sehingga cinta yang membara di hatinya mengalahkan panasnya terik matahari. Cinta yang ada di hatinya menjadikan kaki mereka kuat untuk berjalan. Itu kecintaan kita kepada Allah juga harus seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejauh mana cinta kita kepada Allah dengan cinta tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita sedang kerja, Allah memanggil. Sejauh mana kita cinta kepada Allah untuk melaksanakan sholat dengan cinta kepada pekerjaan. Hayya 'alas sholah. Masya Allah. Sekarang kita sedang menikmati dunia, cinta kita dipanggil oleh Allah. Makanya seorang muslim dari mulai lahir sampai dengan hari kematiannya, dia selalu mengucapkan kalimat Allah. Nah Allah itu yang paling kita cintai. Nah maka ya iman sekalian, apa target kita dengan saum? La'alakum tattaqun. Kenapa kita ingin menjadi pribadi yang takwa? Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran ada 4 hal yang Allah hadiahkan kepada orang-orang yang mencapai pribadi takwa. Khususnya dengan saum. Saumnya benar, siang dan malam diisi dengan ibadah-ibadah tadi. Saum yang maksimal, siangnya saum, berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran, sedekah. Malamnya juga tarawih, berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran dan sedekah. Siang dan malam maksimal beribadah kepada Allah. Amal-amal itu akan membentuk diri kita yang muttaqin. Setelah muttaqin menjadi pribadi yang takwa, Allah menghadiahkan 4. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. Allah berfirman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar
dari kesulitan-kesulitan hidup. Ayo Pak, waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah. Pernah susah Pak? Jangan bilang sering. Pernah susah Pak? Pasti. Ya pernah gelisah Pak? Pernah. Hal-hal sifat manusiawi seperti itu, was-was dan sebagainya, itu adalah manusiawi. Allah menguji kepada hambanya. Tapi ketika dia dekat dengan Allah, makhraj, Allah memberikan jalan keluarnya. Kemudian wa may yattaqillah min amrihi yusra. Dari yang pertama, dari kesulitan diberikan jalan keluar, dari kesusahan diberikan kemudahan. Masya Allah. Jadi bukan hanya jalan keluar, tapi segala-galanya jadi mudah kalau kita mencapai pribadi ketakwaan. Ya, di lingkungan, di rumah tangga, di kantor, dalam kehidupan dan sebagainya. Manusia ada tantangan, ada ujian. Tapi ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ujian-ujian itu oleh Allah diberikan kemudahan kepada kita. Harus bagaimana? Allah memberikan jalan keluarnya. Aduh sulit buat seorang pribadi mukmin yang muttaqin. Tidak ada kalimat sulit dalam kehidupannya. Kenapa? Makhraj. Ya, Allah memberikan jalan keluar. Kemudian Allah mengatakan min amrihi, dari segala macam urusan yusra, jadi mudah dan gampang. Jadi gak ada kalimat sulit dan susah buat pribadi mukmin itu. Apalagi ketika dia mencapai ketakwaan kepada Allah. 2. Yang ketiga. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki yang kita tidak duga-duga. Pak, kalau THR bisa iya, bisa tidak. Kalau gaji 13 bisa iya, bisa tidak. Bonus bisa iya, bisa tidak. Tetapi yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti Allah memberikan kepada kita jika kita benar-benar di bulan suci Ramadan menjadikan pribadi-pribadi yang takwa. Ini luar biasa sekali Pak. Silahkan yang akan menikmati diri kita sendiri kemudahan itu, tahu-tahu kok jangan sejalan keluar. Kok tahu-tahu ada rizki, kok tahu-tahu ada yang ngasih, kok tahu-tahu Allah membukakan peluang untuk kita berbuat sesuatu. Maka ketika kita berencana di bulan suci Ramadan untuk apa? Rencananya jangan tanggung-tanggung. Rencananya rencana besar. Ya jangan tanggung-tanggung, mau apa? Aduh mudah-mudahan saya besok buka dapat kurma, ya kurma mah di pinggir jalan juga ada Pak. Ya, kalau pun membeli enggak sampai, yang ada cuma 10.000 ada itu sekecil gitu Pak. Kecil yang begitu mah silakan. Yang besar-besar kita memohon kepada Allah untuk keselamatan, kemaslahatan dunia dan akhirat untuk diri, keluarga dan jamaah sekalian. Itu doa-doa bermunajat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Allah akan berikan. Ya yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki yang kita tidak duga. Yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang kita perbuat. Di dalam hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa di antara kalian yang kaum muslimin soma yasumu siyaman, saum di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dasarnya iman dan ihtisab, iman dan mengharap rizki, mengharap kepada Allah pahala dan ganjaran. Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Jadi waktu iman sekalian, Allah memberikan kepada kita bonus banyak banget di bulan suci Ramadan itu. Dan Allah sudah memberitahukan 14 abad tahun yang lalu. Mudah-mudahan ikhwati iman sekalian, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita mampu melaksanakan maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Diberikan umur, diberikan sehat, diberikan rizki, digampangkan, dimudahkan. Si kaki untuk melangkah ke masjid, si mulut dan mata mudah sekali membaca dan
mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Si tangan sangat gampang dan mudah untuk memberi, menolong, berbagi kepada orang lain. Si hati untuk selalu membimbing kita kepada jalan-jalan yang benar dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikhwati iman sekalian, kita memasuki bulan suci Ramadan sekarang, Allah memberikan dan kemampuan kepada kita untuk memaksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwati iman sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti malam kita sudah mulai tarawih, karena kemarin dari Dewan Hisab dan Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia kemarin sore dilihat itu hilal tidak nampak karena masih di bawah 2 derajat, sehingga dilihat di ufuk tidak ada. Tetapi kalau dilihat sekarang itu sudah kelihatan. Di Pelabuhan Ratu saja sekarang sudah mencapai, nanti sore sudah mencapai 6 derajat. Sehingga nampak jelas, dan kemarin juga ada mendung ya. Nah sehingga ada yang melaksanakan karena dengan hisabnya kemarin dan hari ini mereka saumnya, dan ada juga yang besok. Mudah-mudahan perbedaan ini tidak menjadikan perpecahan, tidak menjadikan perseteruan, tetapi kita niatkan beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti Idul Fitri bersama, dan mudah-mudahan di Idul Fitri kita kembali kepada fitrah suci bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.